mri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Besok kita tanggung jawab di hadapan Allah sesuai dengan diri kita tentang apa yang kita perbuat masing-masing. Jangan sampai kita jadi hamba yang zalim, yang aniaya. Lalu juga termasuk kezaliman itu diantaranya menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Apalagi kalau kezaliman itu berdampak besar. Misalkan sekali Anda tanda tangan, kezaliman itu merembet kemana-mana. Atau Anda pemegang pasar misalkan, contoh misalkan ya, ada produk tempe atau tahu gitu. Tahu tempe ini distributor utamanya, paling besarnya sewonosobo Anda berbuat A, semua harganya ngaruh banget. Anda nahan bahan bakunya sehingga langka di pasaran, terus kemudian naik. Itu yang Anda inginkan supaya cuannya tambah banyak. Dengan berbuat zalim, menahan dari memberikan barang padahal ada barangnya, zalim. Apalagi merembet besar tuh. Kezaliman itu gak boleh dipandang sebelah mata, besar juga ngeri azabnya yang Allah timpakan pada mereka-mereka yang zalim. Termasuk kalau kita yang ditokohkan udah pada belajar dari zaman-zaman kezalimannya Raja Namrud, zaman-zaman kezalimannya Fir'aun. Dari dulu udah belajar banyak kita dari beliau, bahwa dulu ternyata ada laki-laki yang kuat, berkuasa 2/3 dunia. Dia yang menguasai, pasukannya tak terkalahkan, hartanya sangat banyak, kekuasaannya itu luar biasa jamaah. Tapi ternyata mati juga Raja Namrud, Raja Fir'aun. Gak ada kezaliman yang tidak usai. Kezaliman itu pasti usai. Musuhnya Allah. Pasti kezaliman itu, kalau dia berbuat zalim, dia bukan cuma berhadapan sama makhluk yang dia zalimi, tapi dia langsung berhadapan dengan Allah. Manusia berhadapan sama Allah sudah pasti kalah, gak mungkin meraih kemenangan. Al-Maidah ayat 79. Kanu la yatanahawna ammukari fa'aluh labi'sa ma kanu yaf'alun. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah yang mereka perbuat itu. Al-Maidah ayat 79. Di antara bentuk kezaliman, antara lain tambahan nomor 3. Jadi tadi kan kezaliman yang pertama aniaya. Yang kedua tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang ketiga tidak melarang orang berbuat mungkar. Udah tahu ada kemungkaran, dia nggak berusaha menghentikan. Dia nggak berusaha dengan tindakannya atau dengan ceramahnya, tausiahnya, lisannya, ketikan tangan jempol-jempolnya, uploadannya di sosial media, atau minimal hatinya mengingkari. Termasuk kezaliman. Saat ada kemungkaran, dia membiarkan. Makanya kata Nabi 3. Man ra'a minkum munkaran. 3 cara ketika kita melihat kemungkaran. Kata Nabi yang pertama, falyughayyirhu biyadihi. Rubah dengan kekuasaannya, powernya, tangannya. Fa illam yastati, kalau nggak bisa merubah dengan power kekuasaan tangannya, falyughayyirhu bilisanihi. Dengan lisan. Lisan itu dengan apa? Ceramah, tausiah, nasihat, beritahu, uploadan konten di sosial media. Bahkan hari ini termudahkan lagi dengan cara apa? Repost, bagikan, reshare, re-upload, asalkan seizin dari pemiliknya. Itu termasuk dakwah loh hadirin. Fa'il lam yastati, yang ketiga, kalau itu juga nggak bisa, kekuasaan nggak punya, lisan, ketikan tangan, uploadan juga nggak bisa, fal yughayyir biqal fa illam yastati fa biqalbihi. Kalau nggak bisa, rubah dengan hatimu, ingkari perbuatan mungkar itu. Wadzalika aful iman, itu kadar iman yang paling lemah. Jadi kalau kita ngelihat kemungkaran, ada baliho. Kok balihonya misalkan ajakannya ajakan berbuat yang nggak Allah suka, minimal dalam hati mengingkari, ya Allah saya ingkari acara ini, acara mungkin misalkan mengandung kemusyrikan, acara-acara yang mengandung kesyirikan. Kita bilang dalam hati, karena kita nggak punya kekuasaan untuk menurunkan baliho, nggak bisa ceramah karena kita nggak tahu siapa pembuat baliho. Kalau tahu dan ternyata pembuat baliho adalah orang terdekat,
bisa kasih tahu. Tapi kalau kita ternyata nggak bisa dua, maka yang ketiga, ingkari dengan hati, dan itu selemah-lemahnya iman. Seraya doain hadirin, semoga Allah berikan hidayah, semoga Allah mudahkan, semoga Allah berkahi daripada ia dalam hidupnya sehingga dia tidak perlu bermaksiat kepada Allah. Makanya salah satu doa yang masyhur adalah Allahumma kfini bihalalika an haramik bifadlika, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Diulangi, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwa. Amalkan, sebarluaskan. Doa ini adalah doa yang membuat kita dapat halal yang banyak lagi berkah tanpa perlu bermaksiat kepada Allah. Allahumma kfini, ya Allah cukupi aku, bihalalika, dengan yang halal-halal aja ya Allah. Allahumma kfini bihalalika an harami, karuniai kami rezeki berkah berlimpah penuh dengan yang halal-halal tanpa harus kami menyentuh yang haram, tanpa perlu kami bermaksiat kepada Allah. Minta sama Allah kita jadi dapat rezeki tanpa perlu bermaksiat kepada Allah. Dan kalau ada di antara kita yang masih bersinggungan dengan yang haram, itu yang perlu dikuatkan itu sebenarnya iman. Yakin sama Allah seyakin-yakinnya. Kalau kita tinggalin ini, pasti Allah ganti yang lebih baik. Karena janji Nabi, innaka lan tada'a syai'an lillahi azza wa jalla illa baddalakallahu bihi ma huwa khairun laka min. Kata Nabi, kalau kamu ninggalin sesuatu yang buruk karena Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Yang lebih baik itu bukan ketika kemarin kita bekerja di pekerjaan yang buruk dapat 70 juta, berarti besoknya kita keluar langsung dapat 75 juta. Enggak hadirin. Boleh jadi nominal secara angka lebih jauh di bawah itu, tapi ketenangan jiwa itu yang mahal dan gak bisa dibeli serta ditukar dengan apapun jua. Tenangnya jiwa tuh mahal jemaah. Tenang jiwa paling mahal. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dipintai pertanggungjawaban. Seorang ibu, kata Nabi SAW, dan istri itu pemimpin di rumahnya. Jadi hadirin, jangan dibilang hadirin gak akan dipintai pertanggungjawaban. Laki-laki dipintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin, istrinya, anak-anaknya. Istri dipintai pertanggungjawaban atas apa yang ada di rumahnya. Maksudnya harta suaminya, anak-anaknya, jadi tanggung jawab dia tuh. Seorang ibu gak boleh bilang, saya Ustadz alhamdulillah udah selesai, alhamdulillah anak saya sudah saya nikahkan semua, tugas saya udah selesai. Ibu tidak selesai, sebab karena anaknya semuanya sudah menikah. Belum. Tugasnya seorang ibu adalah sampai wafat. Bukan selesai karena anaknya nikah. Belum selesai. Tugas kita sebagai orang tua tuh sampai kita dipanggil Allah. Walaupun anak kita punya cucu, anak kita punya anak dan segala macamnya, tetap menasehati itu harus, ngasih tahu itu harus, beritahu yang baik yang buruk itu harus, yang baik dijalankan, yang buruk dihindari itu harus, ngasih tahu sama cucu, cicitnya itu harus hadirin. Tanggung jawab seorang perempuan di rumahnya, anaknya, harta suaminya, rumah tangganya, bagaimana menjaga kehormatan dirinya. Dan perempuan masuk surga, kata Nabi kan, segampang itu perempuan masuk surga. Bahkan Nabi bilang boleh pilih lewat pintu surga mana aja yang dia mau. Dalam hadis Ahmad kata Nabi, man idza salatal mar'ata khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyil abwabi jannati syi'ti. Kata Nabi, kalau perempuan melakukan 4 hal. 1, idza salatal mar'ata khamsaha, salat 5 waktu, enggak disebut salat sunahnya. Yang kedua, wasamat syahraha, puasa bulan Ramadan, enggak disebut puasa sunahnya sama Nabi. Yang ketiga, wa hafizat farjaha, menjaga kemuliaan dan kehormatan dirinya. Yang keempat, wa ata'at zaujaha, dia taat kepada suaminya. Apa kata Nabi? Qila laha, bilang sama perempuan yang mengamalkan 4 ini, udkhulil jannah, boleh masuk surga dia min ayyil
ayil abwab jannati syi'ti, lewat pintu surga manapun yang dia sukai. Perempuan masuk surga, 4 tadi dijaga, masuk surga jemaah. Allahu Akbar. Insyaallah min ahli jannah semuanya biiznillah. Pertanggungjawaban itu mulai dari diri sendiri. Anak tanggung jawab kita. Jadi kadang kan kita begini jemaah ya, kita cari rezeki alasannya untuk siapa? Anak. Tapi kadang cara kita mencari rezeki sampai melupakan mendidik anak. Kadang ketemu begitu. Mungkin ketemu jemaah. Kita nyari rezeki nih, pontang-panting pagi, siang, sore, malam. Anak lupa. Siapa yang suruh didik anak kita? Rewang di rumah. Kita sekolah tinggi-tinggi, dihormati, disegani, S1, S2 dan seterusnya. Tapi ilmu itu ternyata kita kasih sama orang, bukan kepada anak. Anak kita yang didik orang lain atau rewangnya misalkan. Jadi sebenarnya perempuan harus berilmu, harus. Perempuan pendidikan tinggi silahkan kalau mampu. Perempuan boleh berkarir. Bunda Khadijah, wanita yang bukan berkarir lagi, tapi beliau adalah businesswoman. Bukan cuma sekedar berkarir, tapi beliau owner. Beliau leader. Beliau businesswoman. Beliau adalah seorang wanita pemimpin. Makanya pantas kalau nanti di akhirat pemimpin kalian di surga 4 wanita, di antaranya Bunda Khadijah, terus Fatimah, Maryam binti Imran, lalu terus kemudian Asiyah istrinya Firaun. Istrinya Firaun loh jadi pemimpin wanita di surga. Istrinya Firaun, padahal suaminya kayak gitu aja deh. Jadi pemimpin wanita surga. Nah kembali lagi, perempuan kalau mau berkarya dipersilakan, tapi selama tidak menyalahi koridor syariat Islam, terbebas dari fitnah, suaminya mengizinkan, ditambah lagi tidak ada hal-hal yang Allah larang dalam karyanya tersebut. Terus pastikan rumah tangga aman terkendali, anak-anak terhandle dengan baik. Itu juga termasuk kan kewajiban kita sebagai seorang orang tua yang diamanahi Allah. Jadi anak itu amanah. Ditinggal terlalu sering, ya jangan. Sering-sering jumpai, sering-sering peluk, kecup, cium. Kalau jauh, doakan. Mumpung anak kita masih pada kecil-kecil, sering-sering jamaah ada physical touch. Karena psikologi anak yang sering dicium itu lebih akan tumbuh penuh percaya diri dibanding anak-anak yang gak pernah mendapat sentuhan kasih sayang dari orang tuanya. Dan sampai kita ngejar harta, niatnya untuk membahagiakan anak, tapi anak ternyata gak dapat waktunya kita. Itu PR buat semua pihak, termasuk kami yang berbicara. Jangan kita keluar, tapi anak kita lupa. Punyailah quality time sama anak-anak kita. Bersamai mereka. Didik, tumbuh kembangkan mereka dalam kebaikan. Cari circle yang baik buat mereka. Buat circle yang baik. Aduh, circle-nya rusak. Jangan mengeluh. Ingat, ketika kita melihat keadaan yang rusak, ada 2 sikapnya. Ada yang lahir jadi pemenang, oh iya, berarti kita harus cari circle yang baik. Ada lahir jadi pengeluh. Ada yang lahir pesimis. Nggak mungkin lah bisa memperbaiki keadaan. Persis sama seperti kisah di awal tadi. Ada orang jadi kaya gara-gara broken home, ada orang jadi miskin juga karena broken home. Tergantung sudut pandangnya. Zaman yang mulai rusak, kita bisa melihat, nggak bisa kok, ini peluang untuk diperbaiki kok. Tapi yang pesimis, tergantung kita mau milih yang mana. Next. Man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu bukan termasuk golongan umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menipu merusak diri sendiri. Jadi gini aja nih, produk salah satu hal yang para penjual pedagang itu harus miliki itu kan modalnya jujur. Produk yang dia jual kalau memang grade A bilang grade A, grade B bilang grade B, C bilang C. Jangan dibolak-balik. Gambarnya bagus sekali. Wah, ini bagus. Jual apa misalkan, begitu sampai saringan tahu. Bagus banget fotonya, ininya, videonya, reviewnya, ternyata sampai. Jangan menipu. Bahkan ancaman dari Nabi nggak diakui sebagai umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Jemaah gampangnya gini deh.
Jamaah kan kalau nggak diakui sebagai warga kauman, jamaah pindah Jarak Sari selesai. Betul? Jamaah nggak diakui sebagai warga Wonosobo, pindah ke Temanggung selesai. Betul? Nggak diakui Indonesia, pindah Singapura selesai. Kalau nggak diaku sebagai umatnya Rasulullah SAW, siapa yang mau memberi syafaat kepada kita besok? Sedangkan Nabi bersabda, man ghasyana, perhatikan ya, siapa di antara kalian ghasyana, yang menipu, falaysa minna, bukan umat saya, kata Nabi. Jangan menipu, berdaganglah yang jujur. Jangan menipu, ucapkan yang jujur. Jual mobil kalau pernah kecelakaan, pernah nggak tabrakan mobil yang pernah tabrakan? Tapi sekarang udah diperbaiki, aman terkendali, nggak ada kurang satu apapun. Silahkan boleh dicoba.